Shalom Bapak Ibu, kembali bertemu dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Damai sejahtera untuk kita semua Bapak Ibu, kita melanjutkan pembelajaran kita. Ketika semua terasa begitu kering, ketika semua terasa begitu gelap dalam situasi pandemi ini, apa yang kita bisa syukuri Bapak Ibu? Selain dari iman yang Tuhan anugerahkan, selain daripada keluarga yang Tuhan berikan kepada kita, apa yang kita bisa syukuri? Yang ketiga hari ini Bapak Ibu, kita bisa mensyukuri firman Allah. Coba perhatikan Ibrani 4 ayat 12. Firman Allah berkata demikian. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Bapak Ibu, kita patut mensyukuri. Kita bukan hanya dianugerahkan iman keselamatan oleh Allah sehingga kita tidak perlu mencari-cari keselamatan, tapi Allah juga tidak hanya menganugerahkan keluarga di tengah-tengah kita. Kita patut mensyukuri Tuhan meninggalkan firman-Nya bagi Bapak, Ibu, dan saya. Firman yang tertulis, Alkitab, di mana bisa menjadi panduan hidup kita. Yang firman Allah tadi berkata, dia lebih tajam daripada pedang bermata dua dimanapun. Sanggup menusuk Bapak Ibu, memisahkan jiwa dan roh, lalu kemudian sendi-sendi, sumsum. Firman Allah berkata demikian Bapak Ibu, dia sanggup mengubah hidup kita, dia punya kekuatan yang adikodrati, kekuatan yang luar biasa untuk membentuk karakter kita. Kita patut bersyukur, kita punya pelita. Perhatikanlah, dunia ini semakin gelap Bapak Ibu. Dunia ini semakin jahat. Nilai-nilai dunia ini semakin menjauh dari firman Allah. Semakin menjauh dari Allah. Tetapi kita punya firman Allah yang menjadi pelita, penerang di tengah kegelapan. Dia menjadi peneguh di tengah kebimbangan. Kita bersyukur ada firman Allah yang tertulis, yang Bapak, Ibu, dan saya kapan saja bisa membukanya, kapan saja bisa membacanya, dan di mana saja Bapak, Ibu bisa menerapkan firman Allah yang hidup, firman Allah yang luar biasa. Bapak, Ibu, ada orang-orang yang begitu kesulitan mendapatkan firman Tuhan. Kekristenan di Cina, kekristenan yang ada, orang istilah Bapak Ibu, kekristenan bawah tanah. Kalau mereka punya Injil Yohanes saja mereka begitu bersuka cita. Karena susahnya Alkitab di sana, sampai-sampai mereka menghafal firman Allah luar biasa. Tapi Bapak, Ibu, dan saya, kita punya banyak firman, ada banyak Alkitab. Bapak Ibu, baik Alkitab di handphone kita, di iPad kita, atau Alkitab yang tertulis. Bapak Ibu, Alkitab yang model kertas itu kita punya semua. Kita patut mensyukuri firman Allah yang ada dalam hidup kita. Allah bukan hanya sekedar meninggalkan kita ke surga, lalu Yesus menyiapkan tempat bagi kita, bukan hanya itu, tapi dia tinggalkan aturan main, rambu-rambu supaya kita hidup tertib dan memuliakan Allah. Firman-Nya dia tinggalkan untuk Bapak, Ibu, dan saya. Karena itu kita patut mensyukuri firman Allah yang ada pada kita, Bapak, Ibu, yang dikasihi oleh Tuhan. Betapa susahnya hidup kita jika kita tidak punya firman Allah yang menerangi langkah hidup kita, yang membawa kita untuk sampai kepada kebenaran Kristus. Karena itu Bapak, Ibu, firman Allah perlu kita syukuri setiap hari. Bersyukurlah jika engkau beroleh kesempatan membaca firman Allah, beroleh perenungan firman Allah, bisa mendengar kebenaran firman Tuhan seperti ini Bapak, Ibu. Bersyukurlah. Ada sangat banyak manusia di muka bumi yang tidak beroleh kesempatan seperti yang Bapak, Ibu, dan saya peroleh. Karena itu di masa pandemi yang seperti ini Bapak, Ibu, di tengah situasi yang tidak menentu, masih ada banyak hal yang kita bisa syukuri. Bukan hanya iman kita, bukan hanya keluarga kita pun bisa mensyukuri firman Allah yang ada pada kita, yang begitu kuat, yang punya kuasa adikodrati untuk mengubah kita, membentuk kita lebih baik, membuat karakter kita semakin indah di hadapan Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bapak, Ibu, renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini sambil Bapak, Ibu beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.